Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang India sebelum adanya agama Buddha. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Angel Averinali. Salam sejahtera bagi kita semua. Sotihotu Namo Buddhaya. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai video pembelajaran kali ini. Pertama-tama, apakah teman-teman tahu apa latar belakang India? India adalah salah satu tempat pertama yang dihuni manusia setelah migrasi dari Afrika. Kota Mohenjo-daro Harappa India dihuni oleh bangsa Dravida yang dapat disebut sebagai cikal bakal orang India loh. Berikut ini merupakan ciri-ciri bangsa Dravida. Pertama, hidung pesek. Kedua, kulit hitam. Ketiga, postur tubuh yang tidak terlalu tinggi. Dan keempat, berambut keriting. Lalu, apa karakteristik bangsa Dravida? Karakteristik bangsa Dravida adalah struktur kota berbentuk grid, diikuti jalur drainase sepanjang jalan umum dikelilingi benteng. Dan pada abad ke-16 sebelum Masehi, bangsa Arya atau biasa disebut pengembala datang ke India melalui Celak Kaliba di pegunungan Himalaya. Lalu, apa ciri-ciri bangsa Arya? Ciri-ciri bangsa Arya adalah hidung mancung, kulit putih, postur tubuh tinggi, dan berambut lurus. Pada awalnya, bangsa Arya mempunyai tujuan mengembala, namun ketertarikan kepada India mulai membuat mereka menetap di sana. Bangsa Arya mulai melakukan proses evolusi mulai dari keagamaan dan sosial. Proses evolusi kebudayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida berlangsung dalam waktu yang lama. Dan kebudayaan baru muncul akibat akulturasi budaya dan dikenal sebagai tradisi kasta. Tradisi kasta dimunculkan dengan konsep upacara pengorbanan yang dilakukan pertama kali oleh dewa atau Puruksa Sukta. Dan berikut ini adalah penggolongan sistem kasta. Pertama, kasta Brahmana. Kedua, kasta Ksatria. Ketiga, kasta Waisya. Keempat, kasta Sudra. Dan kelima, kasta Parya. Pertama, kasta Brahmana terdiri dari orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan spiritual seperti sulinggi, pandita, dan rohaniawan atau pemuka agama. Kedua adalah kasta Ksatria, terdiri dari para kepala atau anggota pemerintahan. Yang ketiga adalah kasta Waisya,
terdiri dari orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri, seperti pedagang dan petani. Yang keempat adalah kasta sudra, merupakan pelayan bagi ketiga kasta lainnya. Dalam kata lain adalah golongan budak. Yang terakhir adalah golongan paria dan candala. Golongan paria adalah orang yang melayani para brahmana. Sedangkan golongan candala adalah orang yang berasal dari perkawinan antar warna bangsa asing. Pembagian kasta oleh bangsa Arya mempunyai tujuan agar tidak terjadi pencampuran penduduk antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Akan tetapi, dikarenakan dominannya bangsa Arya, sebagian besar penduduk Dravida menjadi kasta sudra atau golongan terendah. Lalu, bagaimana agama Buddha muncul? Pada periode Upanishad, terjadi dua pandangan terhadap roh yang berkembang. Yang pertama, tradisi Brahmanisme. Perkembangan pandangan bangsa Arya yang didasari dengan tradisi Brahmanisme berpandangan bahwa roh sama dengan badan jasmani, yaitu ketika tubuh jasmani ini meninggal, maka roh tidak akan terakhir kembali. Yang kedua, tradisi Shamanisme. Kepercayaan bangsa Dravida bahwa tubuh ini tidak sama dengan roh karena menganggap tubuh ini kotor dan roh itu suci. Dan Buddhisme berkembang dengan menyanggah dari dua kepercayaan yang salah digunakan oleh kedua bangsa tersebut. Masuknya ajaran Buddha memberikan pandangan baru dalam tradisi di India, dengan pandangan nafsu dianggap sebagai perbuatan yang sangat rendah dan penyiksaan diri ada perbuatan yang tidak bermanfaat. Adanya golongan menolak dan menentang kaum Brahmana. Golongan tersebut dipimpin oleh Siddhartha Gautama yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Kapilawastu suku Arya. Selain itu, Siddhartha Gautama juga berasal dari golongan kesatria. Ada juga beberapa faktor lainnya yang membuat Siddhartha Gautama menolak. Beberapa alasan mengapa Siddhartha Gautama mengkritik. Brahmana terlalu dominan, ketidakadilan yang terjadi, dan kesengangan masyarakat akibat adanya perbedaan kasta. Kemudian, Siddhartha Gautama bermeditasi menggunakan berbagai guru spiritual yang membimbingnya. Siddhartha Gautama bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Lalu setelah 6 tahun mengalami banyak cobaan berat,
Akhirnya Siddhartha Gautama mendapat sinar terang di hati sanubarinya dan menjadi Siddhartha Gautama, Sang Buddha, yang berarti yang disinari. Lalu, renungan Siddhartha Gautama dituangkan ke dalam ajaran filsafat agama Buddha. Lalu, muncullah kebudayaan Buddha. Bangsa Dravida mulai banyak menganut kebudayaan tersebut. Apa alasan bangsa Dravida menganut agama Buddha? Agama Buddha tidak mengakui aturan kasta dalam masyarakat. Oleh karena itu, agama Buddha dianggap sangat menarik oleh kasta rendah. Pertama kali, Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa, Benares. Dan berikut ini merupakan ciri-ciri agama Buddha. Pertama, bersifat monoteisme. Kedua, tidak mengenal kasta. Ketiga, kepercayaannya adalah Buddha. Keempat, kitab sucinya adalah Tripitaka. Lalu, ada pula pandangan tentang 4 kebenaran. Yang pertama, kebenaran Arya tentang dukkha. Yang kedua, kebenaran Arya tentang asal mula dukkha. Ketiga, kebenaran Arya tentang terhentinya dukkha. Dan keempat, adalah kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya dukkha. Nah teman-teman, begitulah latar belakang India sebelum adanya Buddha. Lalu, apa kesimpulan dalam video pembelajaran kali ini? Kesimpulannya adalah, karena adanya akulturasi bangsa Arya dan bangsa Dravida yang tidak sesuai, Siddhartha Gautama mengambil jalan tengah dari kedua bangsa tersebut, sehingga terbentuklah agama Buddha. Baik teman-teman, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe di channel ini untuk video pembelajaran lainnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.